Membangun kepercayaan adalah proses jangka panjang yang melibatkan integritas, kompetensi, dan konsistensi. Kepercayaan tidak muncul secara instan, melainkan melalui akumulasi tindakan yang membuktikan bahwa seseorang atau sebuah organisasi layak diandalkan. Pembahasan pertama adalah pengertian dari kepercayaan adalah modal sosial utama yang menentukan efektivitas sebuah organisasi, baik dalam sektor publik yang berorientasi pada layanan masyarakat maupun sektor swasta yang mengejar profitabilitas. Kepercayaan berfungsi sebagai pelumas yang mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Tanpa kepercayaan, relasi antara organisasi maupun internal akan terjebak dalam birokrasi yang kaku dan pengawasan yang berlebihan. Membangun kepercayaan bukanlah hasil dari tindakan instan, melainkan proses akumulatif dari konsistensi, kompetensi, dan integritas yang diwujudkan melalui tahapan relasi yang sistematis. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis strategis dan tahapan relasi. Yang pertama, praktik terbaik dalam organisasi. Organisasi yang berhasil membangun kepercayaan biasanya menerapkan beberapa pilar utama seperti radikal. Di sektor publik, ini berarti keterbukaan informasi terkait dengan anggaran dan kebijakan. Di sektor swasta, ini melibatkan kejujuran mengenai kualitas produk dan pelaporan keuangan yang akurat. Dan kapabilitas, kepercayaan lahir ketika organisasi mampu membuktikan bahwa mereka memiliki keahlian untuk memenuhi janji atau tugas yang diberikan. Yang berikutnya, integritas dan etika. Keselarasan antar perkataan dan perbuatan, praktik antar korupsi, dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi standar emas di sini. Yang kedua, tahapan terjadinya relasi dan kaitannya dengan kepercayaan. Kepercayaan berkembang seiring berjalannya tahapan relasi di organisasi. Tahapan relasi fokus utamanya strategis kepercayaan, tahap inisiasi atau pre-relationship. Organisasi menunjukkan reputasi dan rekam jejak. Fokus pada kesan pertama dan bukti kompetensi awal. Tahap eksplorasi komunikasi. Jadi pertukaran informasi insentif, kepercayaan mulai tumbuh jika terdapat keterbukaan dan respon yang cepat. Tahap ekspansi dan konsistensi. Kepercayaan diperdalam melalui pemenuhan janji secara berulang. Di sini, norma-norma secara kerjasama mulai terbentuk. Tahap komitmen dan investasi emosional dan struktural. Kedua belah pihak berani mengambil risiko bersama karena tingkat kepercayaan sudah tinggi. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu analisis perbandingan publik versus swasta organisasi publik. Kepercayaan seringkali bersifat institusional. Strategi utamanya adalah akuntabilitas publik. Jika sebuah lembaga pemerintah konsisten melayani tanpa pungli, masyarakat akan memberikan legitimasi penuh. Organisasi swasta, kepercayaan bersifat transaksional dan reputasional. Strategi fokus pada customer experience dan nilai merek. Kegagalan dalam satu produk dapat menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Pembahasan yang keempat, strategi mitigasi risiko relasi kepercayaan seringkali goyah saat terjadi konflik. Praktik terbaik mencakup penyediaan mekanisme resolusi konflik yang adil dan pengakuan atas kesalahan atau accountability secara cepat sebelum rumor merusak reputasi organisasi. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Strategi membangun kepercayaan adalah proses dinamis yang harus disesuaikan dengan tahapan relasi yang sedang dijalani, mulai dari pembuktian kredibilitas pada tahap inisiasi hingga menjaga konsistensi pada tahap komitmen. Bagi organisasi publik, kunci utamanya adalah transparansi dan pelayanan tanpa diskriminasi. Bagi organisasi swasta, kuncinya terletak pada pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan secara konsisten. Pada akhirnya, organisasi yang mampu mengelola kepercayaan dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih kuat dan hubungan jangka panjang yang lebih stabil.